warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Faisal, Ana Fitri Kairani, Muhammad Taufik, dan saya Era Rahmadani, dan terakhir Amar Nasyidal. Oke, kita mulai saja pada materi pertama. Struktur CPU. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Pada komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Pada komputer terdapat CPU atau Central Processing Unit. CPU salah satu komponen perangkat keras yang sangat dibutuhkan pada komputer. Struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU dan struktur detail internal CPU. Seperti ini contoh gambar yang sebelah kiri, ada komponen internal CPU yang terdiri dari control unit, ALU, register, dan beberapa sistem bus. Gambar sebelah kanan menunjukkan struktur detail internal CPU. Terdapat isi dari ALU, register, unit control, dan bus internal CPU. Yang pertama, struktur CPU ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU. ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua ada control unit. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga ada register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang terakhir ada CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen-komponen tadi, yaitu internal CPU, ada ALU, unit control, dan register-register. Dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Fitri. Baiklah, selanjutnya ada fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Selanjutnya ada proses eksekusi program. Untuk memahami fungsi CPU dan cara berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolah instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Siklus instruksi yang terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi diperlihatkan pada gambar sebelah kanan. Yang dimulai dari start, lalu mengambil instruksi berikutnya, lalu mengeksekusi instruksi, lalu menuju halt, lalu dari mengeksekusi instruksi kembali lagi ke start. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Era Rahmadani. Berikutnya ada siklus fetch eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut dengan pointer atau PC.
PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ada CPU memory, yaitu adalah perpindahan data dari CPU ke memori atau sebaliknya. Yang kedua ada CPU I/O, adalah perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Dan ketiga, pengolahan data. Itu CPU berbentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang terakhir ada kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kinerja. Misalnya instruksi pengubah urutan eksekusi. Perlu diketahui bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu, suatu instruksi dapat menentukan operasi I/O. Perhatikan gambar berikut yang merupakan detail siklus instruksi dasar pada gambar sebelumnya. Instruksi address collation atau II, yaitu mengeksekusi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Instruksi fetch atau if, yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memori ke CPU. Berikutnya ada instruksi operasi decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Operand address calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang berikutnya ada operand fetch atau F, adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O. Ada data operation DO, yaitu membentuk operasi yang diletakkan dalam instruksi. Yang terakhir ada operand store os, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Berikutnya akan dibahas oleh Taufik. Fungsi interrupt. Fungsi interrupt adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan I/O input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali yang terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi, yaitu ada 4 program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya arithmetica overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Kemudian yang kedua, timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Kemudian input-output, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input-output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Kemudian hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan memori. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya,
Maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Nah, kemudian sinyal diterima atau ditolak. Saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan, yaitu interupsi diterima atau ditolak. Apabila interupsi ditangguhkan atau ditolak, prosesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Nah, di sini menjelaskan siklus eksekusi oleh prosesor dengan adanya fungsi interupsi pada gambar. Dimulai pada start, setelah start, kemudian ada siklus pengambilan, yaitu mengambil instruksi berikutnya. Setelah itu, ada siklus eksekusi, yaitu eksekusi instruksi. Jika interupsi diizinkan, maka pemeriksaan instruksi dan eksekusi interupsi. Nah, jika instruksi ditolak, maka dia akan kembali ke start. Kemudian, interupsi ganda yang akan disampaikan oleh Ramlan Nasution. Baik, interupsi ganda. Untuk sistem operasi yang kompleks, sangat dimungkinkan adanya interupsi ganda atau multiple interrupt. Misalnya, suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dalam hal ini, prosesor harus menangani interupsi ganda. Penanganan interupsi ganda dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pertama adalah menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Namun kelemahan pendekatan ini adalah metode ini tidak memperhitungkan prioritas interupsi. Pendekatan ini diperlihatkan pada gambar bagian A, yaitu program pengguna, lalu interrupt handle X, lalu interrupt handle Y, dan kembali ke program pengguna. Pendekatan kedua ini yaitu dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi bersarang. Metode ini digambarkan pada gambar bagian B, yaitu program pengguna, lalu ke interrupt handle X, lalu ke interrupt handle Y, dan kembali ke program pengguna. Sebagai contoh untuk pendekatan bersarang, misalnya suatu sistem memiliki 3 perangkat I/O, yaitu yang terdiri printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi, sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya akan dilanjutkan ke eksekusi program utama. Nah, ini bagian kesimpulan. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yang artinya perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak.
Adapun struktur CPU terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit. Yang kedua, CU atau Control Unit. Yang ketiga, register. Dan yang keempat, CPU Interconnection. Nah, di sini ada fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi, dan eksekusinya satu persatu sesuai alur yang diperintahkan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.